Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar latihan soal pendidikan agama Islam untuk kelas 6 SD semester 2 dengan materi indahnya saling membantu. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Amin. Ketika berkumpul dengan teman-teman dan mendengar teman bergunjing, yang harus dilakukan adalah A. Mendengarkan, B. Mengingatkannya agar tidak menggunjing, C. Ikut menggunjing jika perkataan teman-teman kita benar, D. Pura-pura tidak tahu. Jawabannya adalah B. Mengingatkannya agar tidak menggunjing. Berikut contoh tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah A. Membantu teman ketika ujian dengan memberikan jawaban, B. Melindungi teman yang bersalah di depan guru agar tidak dihukum, C. Ikut teman bolos sekolah, D. Memberi hadiah kepada teman agar rajin ke masjid. Jawabannya adalah D. Memberi hadiah kepada teman agar rajin ke masjid. Nama lain dari menggunjing adalah A. Namimah, B. Hibah, C. Gibah, D. Fitnah. Jawabannya adalah C. Gibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar A. Saling mengenal, B. Saling bersaing, C. Saling berperang, D. Saling membenci. Jawabannya adalah A. Saling mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Yang paling kaya, B. Yang paling pandai, C. Yang paling tampan atau cantik, D. Yang paling bertakwa. Jawabannya adalah D. Yang paling bertakwa. Arti dari kata zoni adalah A. Bangkai, B. Prasangka, C. Agama, D. Menggunjing. Jawabannya adalah B. Prasangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan melarang untuk tolong-menolong dalam A. Kesenangan dan kebahagiaan, B. Kesia-siaan, C. Kekayaan dan kekuasaan, D. Pelanggaran dan perbuatan dosa. Jawabannya adalah
D. Pelanggaran dan perbuatan dosa. Allah menciptakan manusia berbagai bangsa untuk saling mengenal. Contoh yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Meskipun Bu Hana mempunyai pembantu, ia tetap membantu memasak. B. Pak Anwar seorang kepala desa, ia senang mengikuti gotong royong. C. Pak Fajri seorang dai, tetapi senang dan tidak malu mendengarkan ceramah dari mubalik lain. D. Pak Burhan suka membayar uang ke pengurus desa daripada ikut gotong royong. Jawabannya adalah D. Pak Burhan suka membayar uang ke pengurus desa daripada ikut gotong royong. Surah Al-Maidah ayat 3 mengingatkan umat Islam agar tidak takut terhadap A. Musibah, B. Kegelapan, C. Orang jahat, D. Orang kafir. Jawabannya adalah D. Orang kafir. Lafaz wa unsa artinya A. Dan wanita, B. Takwa, C. Dosa, D. Pelanggaran. Jawabannya adalah A. Dan wanita. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Surah Al-Maidah ayat 2, B. Surah Al-Maidah ayat 3, C. Surah Al-Maidah ayat 12, D. Surah Al-Maidah ayat 13. Jawabannya adalah B. Surah Al-Maidah ayat 3. Tolong menolong yang dilarang adalah dalam hal A. Kebaikan, B. Bermanfaat, C. Pelanggaran, D. Terpuji. Jawabannya adalah C. Pelanggaran. Ketika teman sakit, sikap kita adalah A. Mensyukurinya, B. Menjenguknya, C. Mengacuhkannya, D. Membiarkannya. Jawabannya adalah D. Membiarkannya. Ketika hendak berangkat sekolah, Ani melihat seorang nenek akan menyeberang jalan. Pernyataan yang sesuai dengan peristiwa tersebut adalah A. Membantunya menyeberang, B. Mengingatkan nenek tersebut agar hati-hati, C. Mengamati nenek tersebut dan bersiap menolong jika terjadi kecelakaan, D. Pura-pura tidak tahu karena buru-buru berangkat ke sekolah. Jawabannya adalah A. Membantunya menyeberang.
Kelanjutan ayat berikut adalah A. Akmaltu, B. Wa atmamtu, C. Wakhshauni, D. Alaikum. Jawabannya adalah C. Wakhshauni. Ketakwaan merupakan kunci di sisi Allah. A. Kesuksesan, B. Kebahagiaan, C. Kemuliaan, D. Keberuntungan. Jawabannya adalah C. Kemuliaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang yang suka menggunjing dengan A. Mengurai benang yang telah dipintal, B. Memakan bangkai saudaranya, C. Sama seperti membuka aib dirinya sendiri, D. Membuat keruh air yang jernih. Jawabannya adalah B. Memakan bangkai saudaranya. Lafaz wa qabaila artinya A. Menggunjing, B. Berprasangka buruk, C. Dan bersuku-suku, D. Saling mengenal. Jawabannya adalah C. Dan bersuku-suku. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 adalah larangan A. Musyrik, B. Makan riba, C. Membunuh, D. Menggunjing. Jawabannya adalah D. Menggunjing. Surah Al-Hujurat ayat 12-13 menjelaskan tentang A. Etika bergaul dengan sesama mukmin, B. Perintah untuk menjauhi orang yang buruk, C. Larangan untuk berperilaku sombong, D. Perintah menjalankan syariat Islam. Jawabannya adalah A. Etika bergaul dengan sesama mukmin. Isilah pertanyaan berikut dengan benar. Berprasangka buruk dalam Islam disebut su'udzon. Membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain yang sebenarnya tidak ada pada orang tersebut dinamakan perbuatan fitnah. Arti dari kata akramakum adalah orang yang paling mulia di antara kamu. Agar dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berbuat ghibah seharusnya meminta maaf dan bertaubat.
Allah menciptakan manusia bersuku-suku, bangsa dengan tujuan saling mengenal, sabar dan meyakini bahwa setiap musibah pasti ada hikmahnya adalah bentuk husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz yang berarti sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Fala takhshawhum. Kita harus tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Ketika teman meminta bantuan untuk menemaninya main game pada waktu sholat, sikap kita seharusnya menolaknya. Lafaz ya'kula lahma akhi memiliki arti memakan daging saudaranya. Sekarang mari kita akhiri materi kali ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.